Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Singkawang, Kalimantan Barat, ketemu kembali dengan channel Norman Bong. Yang biasanya kita kupas di channel ini adalah tentang budaya tatung. Kali ini saya akan menyajikan sesuatu yang berbeda bersama saya Riri dan seorang narasumber yang seorang berprofesi sebagai monyin yang selama ini jadi hostnya Norman Bong. Pak Niko kan, halo, apa kabar Pak Niko? Kabar baik ya. Saya kali ini pengen channel Norman Bong ini berbeda. Berbedanya kenapa? Yang biasanya di tukang tanya, kali ini ditanyain. Ya, kayak yang biasanya tukang tanya, kali ini ditanyain. Baik Pak Niko, budaya Tionghoa itu sangat banyak. Iya. Dari cap gome, tatung dan terlalu banyak untuk kita eksplor dan sudah tereksplor selama ini. Tapi ada satu yang ingin saya tanyakan yang bikin saya penasaran. Ini suatu budaya pertunangan hingga pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa yang ada di Kota Singkawang terutama. Iya, itu suatu yang perlu kita siarkan tentunya ke masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat di sekitar Singkawang tentunya. Baik Pak, itu sebenarnya monyin. Monyin ini adalah apa sebenarnya? Moingin ini kalau dalam adat Cina ya, ini khusus di bagian pernikahan. Di bagian pernikahan. Dari mulai pertunangan tidak itu? Sebenarnya kalau zaman sekarang sih memang dari pertunangan sampai ke pernikahan. Tapi kalau kita ngomong ke zaman dulunya, itu dari cewek sama si cowok itu belum pernah bertemu. Dan mungkin si cowok pernah ngintai-ngintai. Maksudnya benar-benar tersembunyi ya? Iya, biasanya begini, si cowok itu kadang-kadang kan lihat mungkin di desa seberang atau di atas gunung sana ada tinggal cewek yang sesuai dengan hatinya. Ngomong sama orang tuanya, Pak, saya kepingin menikahi gadis itu. Si orang tua kan itu akan bertanya, kamu udah benar-benar mau? Iya, akhirnya dipanggillah satu orang yang namanya moingin. Oh, jadi seperti perantara atau apakah itu sebutnya? Kalau di zaman sekarang apa? Kalau zaman sekarang sih lebih nyaman disebut MC pernikahan. MC pernikahan. Iya. Lebih modern. Itu kalau sebenarnya zaman dulu tetap monyin. Itu monyin, itu sebutan sampai sekarang ya. Karena monyin tuh berat loh, itu dulu. Jadi monyin belum tentu berhasil tuh harus melaksanakan tugas yang diperintahkan dulu. Oh, berarti gini, sampai berhasil. Kadang-kadang bisa nggak berhasil. Kalau kebetulan yang pihak si cewek itu nolak, dia nggak mau, ya nggak bisa. Tetap nggak bisa ya? Tetap nggak bisa. Makanya itulah fungsi moingin dulu. Berarti harus punya keahlian khusus supaya bisa merayu dong. Paling tidak itu harus pandai itu membawakan misi dari si cowok. Si cowok itu Nah, bagaimana sampai mau dengan si cewek? Apa alasannya gitu kan? Baik, setelah berhasil, itu kan berarti ke pernikahan. Itu apakah keperluan segala pernikahan itu juga dilakukan, disiapkan oleh si moingin ini? Enggak. Kita sebagai moingin, kalau zaman dulu kita itu barang apa yang diperlukan tuh kasih tahu kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan ini akan menyiapkan barang-barang untuk adat ini. Ya. Itu tidak boleh terlewat ya. Ada nggak ya dalam adat pernikahan Tionghoa terutama itu segala pernak-pernik itu kan ada yang primer dan sekunder. Misalnya yang primer ini nih, yang sekunder ini. Seandainya dari antara semua itu ada salah satu yang tidak terpenuhi, bisakah? Sebenarnya itu alat pernikahan adat-adat itu ya, itu semuanya gampang punya. Tetap ada, tidak mungkin tidak ada. Jika itu juga sampai sekarang terjangkau ini. Terjangkau. Itu saya pengen tanya nih Pak Niko, kembali ke pernak-pernik ya. Ada satu yang sering saya lihat itu kalau di pernikahan adat Tionghoa itu ada seperti kayak pikulan, isinya apa-apa. Itu sebenarnya sebutannya apa itu Pak Niko? Dan isinya apa aja? Itu pikulan itu namanya loka. Loka ya? Ya, loka itu waktu pertunangan dipakai untuk mengisi barang-barang antaran dari pihak cowok ke pihak cewek. Oh iya. Nah, tukang pikulnya satu dari pihak cowok. Dan di tempat cewek harus ada satu orang yang khusus menyambut pikulan ini lagi masuk ke rumah. Oh, jadi nggak boleh sembarangan, berarti harus ada memang. Ada dari pihak cewek sudah satu orang tunggu, begitu sampai dia akan nyambut dia yang bawa masuk ke rumah. Iya. Dan itu juga tapi juga ada ya berupa misalnya isinya
isinya itu apakah sama dengan adat-adat yang dilakukan oleh masyarakat Melayu yang ada di Singkawang atau dari etnik lain, itu adakah yang sama? Misalnya pakaian apa? Yang jelas sepatu. kalau yang bisa sama mungkin sepatu, kain ya, sarung. Itu sama ya. Pakaian itu bisa sama. Yang selepas itu kelotok mungkin Melayu nggak pakai, titeufa, titeucang kan. Itu apa itu? Apa sebutkan satu-satu, itu apa artinya? Kelotok itu apa yang kalau orang Jawa bilang tai Makanan, kucing itu loh. makanan. Yang merah-merah panjang Ya, itu. makanan tapi ya. Nah, lalu batangan kacang tanah. Lalu butiran kecil yang bulat-bulat juga isi kacang tanah dibungkus, Itu Bang. artinya sebenarnya untuk apa itu? Itu manis. Itu manis. Karena acara suatu pernikahan itu adalah acara yang manis. Yang bahagia, Makanya ya? yang membuat kita bahagia, maka semua itu manis-manis semua. Permen-permen manis. Nah, kalau selain daripada itu masih harus ada lilin pernikahan. Ada lilin pernikahan juga. Baik Pak Niko, Ya. saya mau tanya lagi nih. Itu kan di adat pernikahan orang Tionghoa, itu ada pakaian yang mereka gunakan itu. Pakaian yang dipergunakan itu ada yang pakai cadar. Itu wajib nggak sih sebenarnya kalau di zaman sekarang? Kalau di zaman dulu kan itu mungkin pakaian tradisional ya. Untuk di zaman sekarang bagaimana? Itu masih wajib. Itu ada wajib, itu ada maksudnya. Apa itu Pak? Maksudnya ini kalau namanya kita nggak mau tahu lah. Pokoknya cewek yang belum pernah menikah dan baru menikah kan artinya masih perawan. Iya, masih perawan, betul. Ya kan? Jadi masih belum terlalu banyak mengenal dunia luar. Nah, jadi di tempat rumah cewek nanti kan cadar itu akan dipasang oleh orang tua mereka, bapak ibu mereka yang akan mencadarin nanti ya. Nah, setelah ketemu si cowok dan setelah melakukan saling penghormatan dari kedua belah pihak, artinya sudah saling menerima, Boleh dibuka? nanti akan dibuka oleh si cowok. Itu punya makna yang tersirat. Dan itu dibukanya boleh di depan yang lain yang ada di sekitar situ? Boleh. Ya. Jelas di rumah Kalau saya cewek. nonton di film-film kungfu biasanya tuh di kamar gitu loh. Boleh dibuka gitu sama si cowok gitu ya. Baik, kita teruskan lagi. Ya, itu mungkin cuman kalau di film kan mungkin suatu settingan ya. supaya nyaman nontonnya atau Supaya gimana kan. Gimana nontonnya gitu ya. Hmm. Untuk pakaian adat Tionghoanya sendiri itu namanya apa Pak? Boleh nggak kasih tahu ke kita pakaian adatnya itu namanya apa? Ya kalau dulu namanya Sin Yong Pao. Sin Yong Pao itu kayak modelnya tuh kayak Kipao itu ya. Kipao artinya model Shanghai. Shanghai. Cuman kalau untuk pengantin dia lebih banyak kainnya lagi panjang-panjang. Oh, ada seperti Ya, selendang-selendangnya. ditambah pernak-pernik. Makanya seperti tadi kita masalah cadar itu makna tersirat itu kuat sekali. Kenapa harus dipasangin oleh orang tua? Itu artinya saya masih melindungi kamu itu orang tua sebagai putrinya kan. Setelah dibuka si cowok harus bertanggung jawab melindungi si istrinya. Ah, gitu ya. sudah milik saya buka kamu milik saya akan selalu Melindungi kamu. Iya. Baik Pak Diko, itu ada satu tradisi yang unik juga yang saya lihat biasanya itu minum teh. Itu sebenarnya artinya apa? Bukan. Ya. Oke. Itu apa sebenarnya artinya Pak? Ini begini. Itu acara minum teh itu ada 2 sesi. Sesi pertama di tempat si cewek. Setelah si cewek dibawa balik ke rumah si cowok, ada sesi minum teh lagi di rumah si cowok. Itu sih begini. Pertama itu acara penyuguhan teh itu akan menghormati senior dari keluarga. Nenek, kakek, Ya, buyut kalau misalnya, ya, menghormati senior. Yang kedua mengenalkan diri. Ini loh saya nih loh, kalau Calonnya. keluarga nih lihat wajah saya betul-betul saya suguhkan teh. angkat gelas lah ya. Ya, mengenalkan diri. Nah itu makna paling penting di Itu situ. sampai ke yang kecil-kecil juga itu wajib ikut. Pokoknya yang minum teh itu harus lebih senior dari mempelai. Oh, harus senior dari. Kalau lebih kecil dari mempelai tidak kebagian. yang nggak kebagian. Ya. Baik, ada yang perlu Pak Niko sampaikan barangkali untuk budaya ini. Mungkin selama ini masyarakat yang gua terutama ya masih banyak yang belum tahu. Sebenarnya monyin, terutama monyin, tugas monyin di saat sekarang ini apa gitu. Iya, yang jelas tugas moingin di saat sekarang ini itu mengatur jalan adatnya. Jalan adat dari pernikahan. Iya.
seperti sekarang yang masih dilaksanakan itu memang tidak kayak dulu harus pergi berburu dulu kan. Ini sudah lebih modern. sudah mereka sudah sepakat kita baru jalan, itu pun masih ada istilah apa, membawa hari baik. Oh itu tugas Muhyiddin juga ya? Iya. Mencari Setelah ini hari si baik. bukan mencari, menentukan. tidak juga. Mereka sudah nyuruh suhu lihat hari baik. Kita ngantarkan ke tempat cewek, kasih tahu hari ini Itu tugas bertunangan. Muhyiddin semua ya? Ya, nanti hari pernikahannya hari ini bagaimana, setuju. Biasanya sih nggak nolak-nolak sih. Nggak nolak-nolak ya, Langsung Pak oke Niko saja ya. Langsung oke. Baik, untuk pernikahannya sendiri itu biasanya ada, saya lihat beberapa kali untuk kota Singkawangnya sendiri itu benar-benar mengambil adat murni dari Tiongkok sana ya. Jadi pakai tandu, di pengantinnya masuk tandu. Itu sebenarnya tandu itu apakah hanya sebagai ini aja, sebagai hiasan aja, atau memang ada Itu cuma suatu wahana. wahana ya? Itu wahana saja. Kenapa? Zaman dulu kan tidak ada Mercedes, Oh, iya benar ya. tidak ada BMW. Ya pakai tandu lah dibawa mempelai wanitanya. Kalau enggak pakainya itu loh bikin repot, mau jalan tuh susah. Ya, Zaman pakainya sekarang, sangat tradisional nah, banget. ya. zaman sekarang kan sudah ada mobil, ada BMW, ada Mercy, ada Mercedes. Ya kita pakai yang ada zaman sekarang. Jadi ini adat ini harus sesuai dengan perkembangan zaman juga. Baik. Nah, sekarang ini mungkin pertanyaan saya yang terakhir untuk sesi ini. Apakah sama di pernikahan Tionghoa dengan terutama saya orang Jawa ya, biasanya ada malam ini nggak boleh ketemu, hari ini nggak boleh ketemu sama sekali dengan calon pengantinnya. Ada pingitan gitu. Ada ya di Tionghoa. Ini cuman kalau saya lihat belakangan khusus di Singkau nih ya, banyak yang tidak melaksanakan lagi. Padahal itu pantang ya sebenarnya. Ini begini, kalau di Chinese itu kan ada istilah itu, kalau istilah bilang cukur muka. Cukur muka artinya ini kan banyak apa? Istilah-istilahnya ya. Bulu lemak, polima. Bulu-bulu. Ini akan disuruh cukur mamanya. Yang perempuan ya? Ya. Biasanya kalau menurut adat Chinese setelah cukur ini mereka nggak boleh ketemu. Gitu ya. Nah, tergantung berapa hari setelah Dipingit ya? dipingit dulu. Tapi sekarang habis cukur pun makan bakso berdua di pasar gimana? Saya pun nggak tahu. Keren banget. Ya. Bisa makan bareng. Ya. Sebenarnya dia ada aturannya kayak begini. Habis cukur muka itu mereka nggak boleh ketemu sampai ke hari pernikahan. Mungkin lebih karena sudah zaman milenial, Iya. zaman now, jadi Iya. berubah semuanya. Tapi Yang penting sih aman-aman saja yang lah. penting adat tradisi ini tetap dipegang teguh, lah. Iya. Tetap ada di masyarakat Betul kita dan sekali. tetap lestari tentunya. Ya. Iya. Baik Pak Niko, terima kasih banyak bincang-bincangnya. Oh ya, saya pengen nanya satu lagi nih terakhir, lagi dan lagi. Silakan. Saya dengar selain seorang MC ya, saya sebut sebagai MC aja lah, MC pernikahan. Ternyata Pak Niko juga diam-diam seorang sifu, benarkah gitu lah? Enggak karena juga. selama ini kan YouTube kan di channel ini Pak Niko sebagai tukang tanya nih, host gitu. Tapi nggak sembarangan loh bisa bertanya dengan sesuatu yang gaib tentunya, yang dipercaya oleh masyarakat Tionghoa. Ya, enggak Itu juga. rahasianya apa? Rahasianya apa dong Pak Niko? Benarkah? Benarkah atau Memangnya gampang nyandang titel suhu? mungkin Enggak bisa segampang Enggak ya? itu, Bu. Kalau nama sudah suhu, paling tidak harus punya murid. Paling tidak harus bisa membuktikan bahwa kita memang punya ilmu tertentu yang bisa dipakai untuk masyarakat umum kan gitu Ya, kan. dan rahasianya satu lagi nih, sebenarnya tatung itu sebenarnya menurut Pak Niko tuh apa sih tatung itu? Tatung itu adalah suatu proses spiritual. Tetapi ini ada ketertentuannya. Ada ketentuannya ya? Iya. Harus memenuhi syarat, belajar ataupun memang Tidak dari bisa. turunan? Ini harus ada takdirnya. Oh, bukan keturunan juga. Takdir. Takdir. Yang pertama takdir. Setelah takdir itu keturunan. Setelah takdir baru keturunan. Iya. Kalau belajar bagaimana? Benarkah itu bisa Belajar sih bisa saja, tetapi kalau cuman belajar
secara yang maksudnya tidak dimasuki itu enggak apa-apa. Tapi kalau minta dimasuki itu masalah besar juga. Masalah besar juga, resiko Karena juga ada. kenapa? Kalau mereka yang memang ditakdirkan untuk menjadi seorang tatung, itu badannya sudah siap dengan jalur-jalurnya. Oh, berarti sudah ada jodoh ya? Harus Nah. ada jodoh tentunya. Kalau yang dipaksakan masuk itu artinya ya paling tidak badan itu kalau tidak kuat menerima ya nggak Berbahaya bisa, juga berbahaya. ya. Bisa fatal ke sarungnya ini ya. Betul sekali itu. Berarti tidak segampang apa yang kita pikirkan. Nggak Berarti bisa. jangan menganggap remeh segala sesuatu yang sifatnya terlihat gampang ya. Ternyata Iya, sulit. betul. Baik, terima kasih Pak Niko. Luar biasa bincang-bincangnya. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini di channel Norman Bong bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia umumnya dan juga untuk masyarakat Singkawang khususnya. Ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.